Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz dan Ustazah, ayah saya seperti apa yang dirindukan itu? Ustadz, Ustazah, sedangkan ayah saya sudah meninggalkan saya dari saya masih dalam perut ibu saya. Dan ibu saya dalam keadaan susah tanpa dikasih nafkah lahir dan batin kepada kami. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Ustazah. Nah, ini Habib nih, mohon izin ini. Jengkel saya, nggak usah saya bahas gitu. Jangan, udah Habib aja, makanya ini minta Habib aja yang lebih tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Ingat ya, kita sebagai anak nggak boleh menyalahkan orang tua kita dan nggak boleh menjas orang tua kita. Karena apa? Anak ini mencari ridhonya orang tua. Orang tua ini ketika dia punya salah, dia langsung direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib sebagai anak untuk merindukan orang tuanya. Tetapi apabila orang tua yang sudah menyepelekan, yang sudah meninggalkan, yang sudah tidak mau memberikan nafkah lahir dan batinnya, ini adalah orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan celaka dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia mempunyai kewajiban. Ketika dia meninggalkan kewajibannya, dia berdosa. Ketika dia meninggalkan kewajibannya, dia menjadi hambanya Allah yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak dan kewajibannya. Ada hak yang harus dia dapatkan, ada kewajiban yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, orang tua dimanapun wajib untuk menafkahi anaknya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuannya. Dan wajib untuk mendidik anaknya dengan didikan yang baik, apalagi terhadap anak perempuannya. Dan juga terhadap anak laki-lakinya, agar mengerti dan memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wajib bagi anak dimanapun berada untuk tetap merindukan orang tuanya. Dialah ayah biologismu dan dia adalah orang tuamu. Karenanya lah kamu berada di dunia ini. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kamu memiliki orang tua seperti itu. Mungkin ini adalah ujian bagi kamu. Ketika mendapatkan ujian tersebut, meminta dan berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah, agar Allah berikan keberkahan, agar Allah Subhanahu wa taala tersentuh hati dan jiwanya sehingga mereka kembali dalam keadaan yang baik dan kembali dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang taat kepada Allah dan mengerti akan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Masya Allah. Jadi yang jelas masalahnya nih buat yang bertanya ya, kalau misalnya yang bertanya perempuan, Anda pasti masih akan butuh ayah itu sebagai wali nikah. Terus yang kedua, pada saat Anda merasa dijolimi, berdoa minta sama Allah. Karena nggak ada hijab ya antara orang yang dijolimi dengan berdoa permintaan sama Allah. Minta yang mungkin orang lain nggak dapat, insya Allah Anda dapat. Nah ini Masya Allah. Terima kasih banyak yang buat bertanya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz. Ayah aku kerja di luar kota setiap 6 bulan sekali baru pulang. Dan sekalinya pulang hanya 2 hari aja. Bahkan nggak pernah lama Ustadz. Kadang aku pengen jalan berdua sama ayah. Tapi ayah kelihatan gengsi banget nggak mau jalan berdua sama aku. Bagaimana ya Ustadz cara kasih taunya kalau aku itu bener rindu sama sosok ayah yang sebelumnya dibandingkan yang sekarang, yang sibuk kerja. Kita minta yang jawab Bang Thoyib deh. Bang Thoyib. Ustadz Maulana. Jarang pulang. Bang Thoyib. Gini. Iya. Buat semua yang butuh rindu, yang mengungkapkan kerinduan. Ingat, ya kalau rindu berarti ada bentuk cinta. Maka sebenarnya gini, harus penuh pengertian dengan kondisi keadaan orang tua. Kita rindu, tapi tahu ayah itu lebih rindu ke anaknya. Yakinlah, hebatnya kerinduannya itu dilampiaskan dengan bekerja. Dia kerja demi kita itu. Wahai anak-anak dimanapun berada, maka responnya harus baik sangka bahwa ayahku sibuk, aku rindu, pasti beliau lebih rindu dibanding saya. Ayah itu berjuang demi saya, kerja untuk saya, untuk masa depan saya. Ingat ya, mereka punya batas waktu. Betul. Dan yang ketiga, ayo mulai dengan mengungkapkan. Tidak ada salahnya ungkapkan, ayah aku rindu. Ya, mungkin kalau misalnya orang ajak Ustadz nonton di bioskop, ikutlah sekali-sekali mungkin. Biar nggak terlalu dia mungkin rindu pengen jalan nonton bareng sama ayahnya. Nonton di rumah aja. Memberi hadiah. Tahabu. Kalau memberi hadiah itu bentuk kecintaan. Menimbulkan kerinduan yang luar biasa. Bukan dari nilainya loh. Bukan dari nilainya ya? Dari perhatiannya. Oh, Masya Allah. Padahal cuma kertas, cuma Dulu kan ada enak banget.
Masih ingat gak zaman-zaman dulu? Apa Dompet. tuh? Disebut nama kita di radio. Oh iya. Salam-salam. Salam-salam. Salam. Lagu ini buat anakku yang tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi sekarang masih ada kan? Ini Iya, salam-salam. Lagu Iya. ini usus buat anakku. Iya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya cuma mau bilang, Naura sabar ya. Abahnya memang lagi sibuk ya. Makasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Ini kita nggak tahu nih hamba Allah ini mungkin Naura ini anak Ustaz Maulana yang curhat. Kalau gitu langsung aja kita dengar muhasabah dan doa dari guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, tadi guru-guruku. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sosok yang tidak menunjukkan ekspresinya seekspresif seorang ibu. Ada sosok yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya seperti seorang ibu yang mungkin bisa dengan gamblang mengungkapkan kesedihannya. Dia adalah seorang ayah. Seorang ayah yang bekerja mencari nafkah, yang mungkin pernah terlilit hutang riba hanya untuk supaya anaknya masuk ke sekolah yang terbaik. Dia adalah seorang sosok ayah yang mungkin tidak mengungkapkan dengan kata-kata, tapi tepukan pundak, tepukan ia ke bahu kita, dan jabatan tangan ia seakan-akan menunjukkan betapa bangganya ia kepada kita. Ada satu kejadian, mudah-mudahan bapak saya tidak nonton. Ini adalah kejadian pribadi yang insya Allah menjadi pelajaran untuk kita semua. Bapak saya di suatu gerimis keluar dari rumah ke rumah temannya. Saya tidak tahu bapak saya melakukan apa. Ternyata pada saat itu bapak saya sedang meminjam uang. Karena saya sebagai anak memaksa bapak saya untuk membelikan saya handphone. Pada saat itu saya belum mengerti bagaimana seorang ayah tidak pernah mau menolak permintaan anaknya. Bagaimana seorang bapak tidak pernah mau untuk menolak permintaan anaknya. Saya meminta handphone, pada saat itu bapak saya pergi untuk meminjam uang supaya saya bisa mempunyai handphone baru. Mungkin di luar sana banyak anak-anak yang beruntung mempunyai ayah yang tidak usah pinjam sana sini. Tapi di luar sana ada juga jamaah Islam itu indah yang mungkin masih memaksa orang tuanya membelikan apa yang ia inginkan karena ia malu dengan teman-temannya. Berterima kasihlah kita kepada seorang sosok yang tidak bisa mengungkapkan kesedihan dan keresahannya secara verbal. Ia hanya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencari rezeki yang halal agar bisa masuk ke perut anak-anaknya. Dan ini hanya bisa kita rasakan ketika kita kelak menjadi seorang ayah juga. Sekarang kita hanya bisa membayangkan, namun ketika kelak engkau menjadi sosok ayah, engkau akan merasakan bagaimana engkau akan berusaha memberikan yang terbaik terhadap anak-anakmu. Terima kasih kepada seluruh ayah yang sedang menyaksikan Islam itu indah, yang telah berjuang mencari nafkah yang halal untuk anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami ya Allah. Wabil khusus hari ini kami minta ampuni dosa bapak kami, ayah kami ya Allah. Jikalau mungkin ia pernah terlilit hutang riba hanya untuk membahagiakan kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami jikalau mungkin ia pernah terlibat yang haram karena kami meminta sesuatu yang berlebih kepada mereka ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami jikalau mereka tidak sempat belajar agama karena mencari nafkah yang halal untuk kami ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi ayah kami, ibu kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Allahumma sholli